persembahan untuk Bunda, Bunda cerdas, keluarga bahagia, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bersama saya Putri Andriana yang akan menemani Bunda dimanapun berada, yang lagi kerja, yang lagi ngurus rumah, yang lagi nganterin anak sekolah, pokoknya dimanapun berada sambil aktivitas bisa dengerin perbincangan aku hari ini. Karena hari ini adalah topik yang penting banget. Kita mau bahas soal peran orang tua menumbuhkan rasa nasionalisme pada anak. Ayo bunda-bunda yang di rumah ngaku, siapa yang suka luput untuk menanamkan rasa nasionalisme pada anak? Karena kan memang kalau kita ngomongin soal peran orang tua ya, itu kan biasanya mengajarkan sopan santun misalnya, atau peran mengajarkan pelajaran-pelajaran sekolah. Tapi sebenarnya itu penting juga, dan orang tua juga memiliki peran yang krusial dalam menumbuhkan rasa nasionalisme pada anak. Tapi hari ini aku nggak bakal ngomong sendiri, aku akan ngobrol bersama pakar anak. Pakar anak apa ya, psikolog ya? Psikolog yang memang spesialis dalam bidang anak dan remaja. Sudah ada Mbak Linda di sini. Halo Mbak Linda. Halo, apa kabar? Baik Mbak. Ini buat bunda-bunda ya, mungkin sering nonton persembahan untuk Bunda nih udah nggak asing lagi ya dengan Mbak Linda. Udah beberapa kali hadir di sini karena emang seru banget nih ngobrol sama Mbak Linda. Tapi sebelumnya mau makasih banyak ya Mbak, sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk ngasih informasi ke Bunda. Tapi kalau kita ngomongin soal topik hari ini kan nasionalisme ya, itu kan sebenarnya artinya luas ya Mbak Linda ya. Nah kalau menurut Mbak Linda sendiri sebenarnya nasionalisme tuh apa sih? Nah seperti apa yang bisa kita tanamkan kepada anak gitu? Oke, nasionalisme itu sebenarnya adalah rasa cinta sama tanah air gitu. Nah tapi nasionalisme itu bisa jadi baik kalau pada porsi yang tepat. Nah, tapi kalau pada porsi yang tidak tepat, maka itu bisa justru berdampak buruk. Contohnya adalah kalau kita punya nasionalisme yang berlebihan, sampai kita akhirnya jadi meng-underestimate atau merendahkan negara lain. Nah itu berarti nasionalismenya sudah pada taraf yang tidak baik gitu ya. Jadi nasionalisme itu sebenarnya adalah rasa cinta, rasa sayang kita terhadap negara dan tanah air kita ini gitu. Jadi sebenarnya sama aja kayak kita ngefans gitu ya sama idola kita. Kalau terlalu fanatik kan kita juga nggak baik. Akhirnya kita menjelek-jelekan idola lain dan sebagainya. Nah gitu juga sama dengan rasa nasionalisme. Tapi ngomongin 2 tahun belakangan ini ya Mbak, ini kan masa pandemi. Dulu kan ya, kalau aku nih pahamnya ya sebagai anak generasi milenial, itu aku ditanamkan nasionalisme yang pertama pasti melalui sekolah. Kayak upacara, belajar sejarah, pokoknya segala macam dijejelin lah gitu ya yang berbau dengan negara. Nah karena kan pandemi ini semua terbatas, upacara nggak mungkin ada. Belajar juga secara online, kita nggak bisa mengawasi anak tuh belajar bener apa enggak. Itu ada nggak sih perubahan rasa nasionalisme generasi sekarang dibanding yang dulu gitu Mbak? Sebenarnya yang kalau perubahan pasti ada ya gitu, karena paparannya berbeda. Jadi memang yang aku setuju dengan Mbak Putri tadi gitu, yang jadi problem adalah keterpaparan anak-anak kita terhadap hal-hal yang sifatnya bisa membangun nasionalisme itu kurang banget gitu ya kalau semuanya serba online kayak sekarang gitu. Terus juga jadi rentan kurang punya jiwa nasionalisme karena besarnya informasi yang bisa kita akses gitu. Anak-anak kita tuh bisa akses informasi dari manapun dan mereka bisa melihat bahwa oh ternyata hal baik itu tidak cuma ada di Indonesia gitu, tapi di negara lain juga ada gitu. Nah kalau kita tidak mengawal anak-anak kita dengan menumbuhkan jiwa nasionalisme, maka kecintaan mereka akan tanah air tuh jadi akan bisa berkurang gitu ya. Karena mereka membandingkan dengan negara lain. Padahal sebenarnya nasionalisme itu kan ya tadi ya, kita tidak harus menganggap yang lain lebih buruk gitu. Hanya karena kita cinta Indonesia bukan berarti yang lain tuh jadi jelek gitu. Nah itu yang mesti kita jaga, lebih tricky jatuhnya ya gitu ya untuk sekarang ini. Jadi sebenarnya dengan adanya perkembangan teknologi itu kita bisa untung bisa rugi ya. Kemudahan akses informasi yang pertama, kita bisa dapat informasi lebih mudah. Mungkin tentang sejarah atau informasi berita terkini tentang negara gitu. Tapi di satu sisi kita justru juga bisa terlalu open minded, terlalu open access juga nggak bagus gitu ya. Iya betul. Ya setuju juga sih sama Mbak Linda ini, karena itu memang yang menjadi tantangan dari perkembangan teknologi. Entah kita jadi pinter banget atau kita malah jadi kebablasan gitu ya. Ya betul banget. Nah kayak misalnya contohnya belakangan ini kan
mungkin gak Indonesia aja sih ya, banyak negara-negara lain tuh yang hype banget sama yang berbau Korea-Korea nih. K-pop kan? ya. K-pop atau K-drama. K-drama. Atau bahkan bukan hanya itu dari segi fashion segala macam tuh Korea banget lah. Nah itu kalau menurut Mbak Linda itu tuh melunturkan rasa nasionalisme kita nggak sih? Atau itu adalah sebagai salah satu bentuk ya nasionalisme kita tetap cuman agak apa ya, kita jadi gampang aja gitu mengakses budaya negara lain atau gimana Mbak? Ya, aku setuju dengan yang kedua ya Mbak Putri gitu, bahwa dengan masuknya budaya-budaya dari negara lain gitu ya, kita kayak misalkan jadi suka nonton film Korea gitu, suka musik Korea dan sebagainya, itu tidak berarti nasionalisme kita itu jadi hilang atau luntur gitu. Nah, tetapi balik lagi kalau kita bicara anak-anak, nah itu maka kita perlu menanamkan dulu nih nasionalisme kepada mereka gitu, supaya ketika mereka terpapar seperti kita sekarang gitu ya, kita sudah dewasa, kita sudah punya jiwa nasionalisme, baru kita terpapar dengan budaya-budaya asing, dan kita suka nonton film Korea, suka K-pop, tapi kita tetap cinta Indonesia dong gitu ya pastinya. Nah, anak-anak kita ini kan belum punya tuh jiwa nasionalisme yang mendalam kita nih gitu. Nah, itu yang kita sebagai orang tua perlu membangun gitu di anak-anak kita. Jadi tetap kita imbangi dengan ngasih tahu bahwa oh, Indonesia juga punya loh budaya-budaya unik gitu ya. Budaya bagus tanpa harus membandingkan dengan K-popnya mereka. Gitu, karena kalau kita bilang bagusan juga lihat tari ini dibandingkan lihat tari K-pop gitu, mereka pasti marah. Iya betul. Ya kan, karena mereka lagi suka itu gitu. Betul. Tapi kita memberikan sajian yang lain gitu pada mereka, bahwa Indonesia juga punya kok kebudayaan-kebudayaan yang bagus gitu, yang ternyata tuh diakui oleh negara lain sebagai budaya-budaya yang perlu dilestarikan gitu, yang diakui otentiknya dan sebagainya. Jadi kita tetap perlu mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa walaupun K-pop ataupun budaya apapun itu ya, itu tuh bagus dan mereka suka, itu nggak apa-apa. Tapi kita juga punya gitu ya, Indonesia juga punya yang tidak kalah hebatnya gitu. Dan yang pastinya jangan lupa kita juga perlu melestarikan ya. Maksudnya melestarikan kan dalam arti bukan kita harus belajar atau meniru, tapi dengan kita menyebarkan informasi di sosmed, ya kan, sharing juga, itu kan sebenarnya salah satu cara melestarikan juga ya. Betul. Siapa tahu kan budaya Indonesia juga bisa jadi suatu saat nih bisa jadi tren benchmark. dunia. Iya, jadi benchmark. Negara-negara lain kan kita nggak ada yang tahu, apalagi kalau kita ngomongin soal Indonesia itu kan budayanya banyak banget ya. Kaya banget. Mulai dari tari, makanan, batik aja macam-macam nih kan. Nah itu dia, makanya sebenarnya luas banget gitu. Tapi aku ya setuju, itu jangan sampai ya ke fans-fans, mungkin bukan ke fans-fans Korea aja sih, ke anak-anak sekarang tuh kita membandingkan atau menjelek-jelekan apa yang sedang mereka idolakan, karena itu justru malah bikin mereka tuh makin-makin gitu kan. Nah tapi gimana ya Mbak cara kita tuh menjelaskan ke anak, bukan menjelaskan sih, maksudnya menumbuhkan kalau penting loh rasa nasionalisme ini tuh kenapa gitu. Ya, kenapa kita perlu membangun ya rasa nasionalisme kepada anak-anak kita, karena kita perlu membangun kesadaran bahwa mereka ini tinggal di mana, itu mereka lahir di mana, mereka itu ada di negara mana gitu. Jadi kayak kan ada ya pepatah mengatakan jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negaramu gitu ya. Karena negara kita tuh memberikan banyak hal gitu ya buat kita, ya kesempatan belajar gitu, kemudahan akses gitu, terus budaya dan sebagainya, dan itu ya kita bisa kita jelaskan kepada anak-anak kita gitu. Jadi bahwa kita tuh hidup di sini tuh enak banget loh gitu. Kita tuh dapat jadi kalau ke anak-anak supaya suka kan kita harus tanamkan benefitnya apa gitu ya. Jadi kamu bisa gampang ketemu keluarga gitu karena transportasi darat gitu, atau misalnya kita kalau mau jalan-jalan ke pantai itu banyak banget loh, di Indonesia itu banyak banget laut gitu ya, kekayaan alam dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa menanamkan kepada anak-anak tuh, kita memperkenalkan dulu gitu apa aja sih yang menguntungkan buat mereka gitu. Kalau buat anak-anak kecil tentu itu yang jadi sesuatu yang menarik buat mereka gitu. Iya. Oke, jadi garis besarnya sebenarnya adalah ngasih tahu nih ke anak-anak kalau negara tuh udah memberikan sesuatu loh ke kita. Iya, betul. Mungkin dari anak-anak
kita bisa jalan-jalan ke sini gitu kan. Terus kalau yang udah besar, kamu kan bisa sekolah, belajar, Iya, bisa hidup nyaman, aman gitu kan, itu juga karena negara. Makanya kita harus memberikan apa nih ke negara. Nah, dengan rasa nasionalisme tersebut. Tapi kalau misalnya ngomongin generasi sekarang itu kan beda sama dulu ya. Mbak, kalau orang tua kita mungkin generasi boomers tuh yang hidup tahun 50, 60 mereka merasakan perang, betapa susahnya kemerdekaan. Tapi kan kalau anak sekarang lahir udah enak gitu, jadi kan mereka pasti berpikir ya gue ngapain gitu, maksudnya buat apa nih, karena kan udah nggak ada zaman perang dan segala macam. Itu gimana ya cara menjelaskannya, Mbak? Nah, kita bisa jelasin ke mereka bahwa memperjuangkan kedaulatan negara itu caranya banyak gitu ya. Apa kita membela negara kita tuh caranya banyak. Kalau zaman dulu itu adalah dengan perang gitu. Tapi zaman sekarang itu kita bisa dengan kayak tadi Mbak Putri bilang, dengan kita share di sosmed gitu tentang betapa indah dan hebatnya Indonesia gitu. Terus juga kita belajar jadi orang yang sangat pandai gitu ya, sangat ahli di sebuah bidang. Terus kita bisa membangun negara ini loh gitu. Jadi kita juga gini, negara memberikan kesempatan kepada kita untuk berkontribusi loh gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak kita nanya, terus gue mesti apa buat negara gue gitu kan, kok udah nggak perang. Nah sebenarnya banyak banget yang masih bisa dilakukan gitu, dengan misalnya nih ikut pertukaran pelajar ke negara lain, terus kita perkenalkan budaya Indonesia seperti apa sih. Nah itu juga salah satu bentuk bahwa kita membantu mempromosikan gitu ya, dan juga itu dengan sendirinya akan memperkuat jiwa nasionalisme kita. Ya, aku setuju banget. Atau mungkin bisa juga dijelaskan karena penjajahan mungkin dulu adalah penjajahan dengan perang. Mereka datang ke negara kita segala macam lah gitu kan. Tapi kan sekarang juga penjajahan bisa dalam bentuk lain ya. Misalnya dengan budaya mereka mau mendominasi Indonesia aja tuh sebenarnya bisa dibilang menjajah. Cuman kan zaman sekarang menjajahnya beda gitu digital ya. war gitu Digital ya. war. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan juga Bunda ke anak-anak. Nah, cara kita melawan jajah tersebut adalah dengan kita memperkuat rasa nasionalisme kita. Dan buat Bunda itu penting banget menanamkan rasa nasionalisme yang jelas sejak dini ya. Sejak dini sampai besar juga. Nah, aku sama Mbak Linda akan balik lagi. Kita mau masih bahas nih, tadi kan baru dasar-dasar aja nasionalisme itu seperti apa. Tapi aku akan gali lagi informasi lebih dalam dari Mbak Linda. Makanya buat Bunda, pastikan terus bersama kita hanya di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Oke Bunda, balik lagi dalam Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Masih bersama saya Putri Andriana dan masih bersama Mbak Linda. Mbak, kalau kita ngomongin soal mengajarkan rasa nasionalisme pada anak, itu ada nggak sih tolak ukur yang wah baiknya nih diajarkan dari usia segini nih, atau baiknya dari usia berapa gitu? Iya, jadi sebenarnya kita tuh bisa dari sedini mungkin loh ngajarin ke anak-anak kita mulai dari identitas dulu gitu. Jadi ketika mereka udah umur 3 tahun gitu ya, mereka sudah mulai banyak berinteraksi dengan teman sebaya gitu ya, udah mulai playgroup gitu ya. Itu kita bisa mulai menjelaskan identitas dirinya mereka dulu, bahwa mereka itu misalnya dari suku apa. Papa kayak aku nih misalnya gitu, aku dari suku Jawa Tengah gitu, suamiku dari Maluku gitu. Jadi anakku, kamu orang mana gitu kan, suka ditanya gitu. Nah kamu bisa menjawab, mamaku orang Jawa, papaku orang Maluku gitu. Tapi kan beda nih gitu, berarti aku adalah anak Jawa Maluku gitu. Nanti dia ketemu dengan teman yang lain dan kita bisa jelaskan bahwa ini semua itu ada di Indonesia loh gitu. Jadi mulai dari identitas tuh mereka jadi punya apa ya, belonging gitu, bahwa aku itu adalah bagian dari kelompok mana gitu, bahwa aku adalah bagian dari Indonesia gitu. Jadi dari situ dulu kita mulai pertama memperkenalkan nasionalisme kepada anak. Terus juga mulai dengan kekayaan budaya gitu. Kayak tadi ya, anak-anak kan senangnya kalau sesuatu yang menarik gitu. Bisa mulai dengan lagu-lagu gitu, dengan tarian-tarian. Apalagi sekarang kan akses internet itu gampang banget. Kita bisa loh setelin YouTube atau video-video tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia gitu. Nah terus sambil didampingi, tapi ya bukan disuruh nonton sendiri ya anaknya ya. Kita sambil didampingi, kita sambil mempromosikan ke anak bahwa tuh bagus ya gitu. Oh ternyata tarian dari Aceh seperti ini. Coba yuk kita lihat tarian Papua seperti apa ya gitu. Oh ternyata Indonesia kaya banget, keren banget gitu. Tapi perlu diingatkan bahwa nasionalisme yang baik adalah
rasa cinta terhadap tanah air tanpa menjelekkan budaya negara lain. Jadi ketika kita mengajarkan kepada anak juga kita tidak menjelekkan negara lain. Jadi nggak ada tuh yang bagusan ini Indonesia punya ini negara lain nggak ada. Nah itu tuh dihindarin gitu ya. Jadi kita cukup memperkenalkan yang indah-indah dari Indonesia, tapi nggak perlu menjelekkan negara lain. Jadi sebenarnya ya awalnya adalah dari identitas itu sendiri Yes, ya. dari identitas Ketika anak-anak tersebut sudah sadar kalau identitas dia adalah saya orang Indonesia, saya orang Jawa, misalnya kayak gitu, baru kita mulai jejelin gitu ya dengan pendidikan-pendidikan secara tidak langsung seperti nonton video, bernyanyi, menari dan segala macam. Berarti kan sebenarnya di sini peran orang tua itu juga bukan hanya mengajarkan ya Mbak, tapi mereka juga harus menunjukkan nih kalau kita sebagai orang tua juga punya rasa nasionalisme yang tinggi. Kan akan menjadi bahaya ketika misalnya orang tua ini ternyata dia saking nasionalismenya akhirnya rasis. Iya, gitu kan, akhirnya tertanam juga kan di anaknya kalau mereka jatuhnya bukan nasionalisme tapi malah rasisme gitu. Karena lagi-lagi yang tadi Mbak Linda bilang kalau misalnya terlalu mendalam atau terlalu berlebihan itu juga justru akan menimbulkan dampak negatif gitu ya. Nah, tapi benar nggak kalau misalnya kita ngomong ketika rasa nasionalisme itu terbentuk ke anak itu akan membangun karakter anak itu sendiri? Oh iya gitu, karena dia kan akan mencari tahu orang Indonesia tuh kayak apa. Nah itu juga kita bisa bantu gitu. Oh ternyata orang Indonesia tuh punya budaya ketimuran yang seperti ini gitu. Nah itu yang akan membantu mereka mulai itu tadi ya balik ke identitas gitu ya, mengidentifikasikan diri sebagai orang Indonesia gitu. Jadi oh kalau orang Indonesia itu terbiasa dengan budaya yang beraneka ragam, ramah gitu ya. Kan kita dikenal dengan keramahannya ya gitu. Jadi memang orang Indonesia itu seperti itu gitu. Jadi ketika nanti misalnya anak-anak kita ini bertemu dengan teman-temannya dari negara lain atau keluarga-keluarga dari negara lain, mereka bisa menyampaikan bahwa oh kalau di Indonesia beda tuh biasa kok gitu, karena Indonesia tuh kaya. Jadi anak itu juga akan bisa melihat bahwa oh aku punya sisi positif nih sebagai orang Indonesia, ternyata aku unggul di bagian apa-apa gitu yang bisa diterapkan. Iya. Jadi sebenarnya balik lagi adalah ketika dia udah punya rasa nasionalisme, udah sadar identitasnya, mau nggak mau budaya atau norma yang di negara tersebut akan tertanam di dia ya. Ngikut gitu ya. Ngikut ya, karena kan ya saya orang Indonesia begini, begitu ya kan. Jadi otomatis dia akan tertanam karakternya. Nah, kalau untuk cara menanamkan nasionalisme di generasi sekarang itu kan pasti beda ya, Mbak Linda ya. Akan berbeda dengan zaman kita dulu. Mungkin dulu kita dulu kayaknya udah lama banget nih. Iya, emang udah lama lagi. Udah lama ya. Maksudnya dulu kan dengan cara upacara, lomba di 17-an. Itu adalah salah satu cara menanamkan rasa nasionalisme. Tapi kalau generasi sekarang nih, yang mungkin bisa dibilang generasi sosmed atau generasi teknologi, itu baiknya gimana ya cara kita menanamkan nasionalisme kepada mereka gitu? Gitu ya. Sebenarnya tetap ketika di sekolah itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasionalisme itu tetap penting gitu ya. Kan sekarang sekolahnya udah mulai sebagian udah mulai hybrid ya, ada yang offline online gitu. Jadi kalau offline kalau memang masih memungkinkan buat upacara itu baik gitu ya. Karena orang tuh kadang ngelihat bahwa ngapain sih upacara gitu ya, buat apa sih? Nah itu sebenarnya fungsinya adalah untuk membangun kecintaan kepada tanah air gitu. Walaupun nggak perlu setiap minggu kan upacara sebenarnya. Nah setelah itu juga kayak lomba 17-an kan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa di hari itu tuh kita lagi merayakan sesuatu nih yang berkaitan dengan negara. Nah itu tuh bisa di-convert ke sesuatu yang sifatnya digital gitu. Misalnya anak-anak kita bikin desain gitu ya, tetap lomba tapi lombanya digital gitu. Atau misalkan bikin artikel gitu ya. Terus juga misalkan bikin virtual gathering gitu ya. Jadi sifatnya tetap kayak tadi menggantikan yang 17-an offline jadi online. Itu sebenarnya banyak banget kok caranya gitu. Jadi sebenarnya adalah ya caranya sama poinnya, cuman mungkin melalui apanya itu yang berbeda ya, secara digital atau disesuaikan dengan kondisi sekarang. Nah jadi gitu Bunda, meskipun sudah ada pergeseran generasi, itu bukan berarti peran orang tua juga jadi berkurang untuk mengajarkan rasa nasionalisme kepada anak. Nah aku sama Mbak Linda akan balik lagi nih, kita mau break dulu bentar, pastinya kita masih mau ngobrol-ngobrol. Makanya buat bunda-bunda di rumah pastikan terus bersama kita hanya di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia.
lagi dalam persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Masih bersama dengan Mbak Linda di sebelah aku, kita masih ngomongin soal peran orang tua mengajarkan rasa nasionalisme terhadap anak. Tadi kan sebelumnya kita udah bahas memang penting ya Mbak, terus secara singkat juga gimana sih cara-cara menumbuhkan rasa nasionalisme pada anak di generasi sekarang. Tapi ini mungkin Bunda di rumah juga penasaran, memang dampak negatifnya apa sih kalau kita sebagai orang tua tidak menanamkan rasa nasionalisme pada anak? Oke, dampak negatifnya pertama adalah anak tuh jadi bingung tentang identitas dirinya sendiri gitu. Saya ini orang Indonesia, tapi kok saya kayaknya nggak sebegitu cintanya ya sama Indonesia gitu. Terus nanti ketika dia ketemu dengan budaya lain, dia suka dengan budaya tersebut, tapi saya orang Indonesia gitu. Terus saya ini harusnya gimana gitu. Nah, itu yang bikin anak jadi krisis identitas gitu ya, bingung tentang identitas kenegaraannya dia gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah menanamkan nasionalisme kepada anak-anak kita, meskipun nanti mereka terpapar dengan budaya dari negara lain yang juga bagus gitu, itu tidak akan membuat mereka merasa krisis identitas gitu, bahwa mereka bisa menerima bahwa oh iya ini bagus gitu, sesuatu yang baik untuk saya tiru, tapi rasa cinta terhadap tanah air saya tuh tetap nggak berkurang kok gitu. Jadi kan kayak teman-teman kita nih banyak yang sekarang berkarya di luar negeri gitu ya, entah bekerja entah sekolah gitu. Itu kan tidak berarti nasionalisme mereka jadi berkurang gitu. Bahkan bisa jadi jangan-jangan justru nasionalisme mereka yang lebih tinggi dibanding kita gitu ya, karena mereka membawa nama Indonesia di negara lain gitu. Jadi ya lagi-lagi sebenarnya balik lagi ke identitas ya kuncinya, karena nasionalisme itu perlu ditanamkan supaya menanamkan identitas kepada anak. Kalau misalnya dia sendiri nggak punya rasa nasionalisme, benar tuh kata Mbak Linda, dia bisa bertanya-tanya sebenarnya saya nih orang mana, gitu. budaya mana yang harus saya ikutin ya, karena kan balik lagi kalau misalnya seseorang nggak bisa mengikuti norma yang berlaku kan dikhawatirkan tidak diterima di lingkungan itu ya. Jadi identitasnya tuh ya gak jelas nih dia orang mana nih, norma mana yang harus gue ikutin nih gitu kan. Oke. Nah ngomongin generasi sekarang lagi-lagi itu adalah tantangan berat. Teknologi ini membantu kita tapi lagi-lagi ngasih kita tantangan. Nah kalau misalnya buat orang tua, tantangan terberatnya generasi sekarang itu gimana Mbak Linda dalam menanamkan rasa nasionalismenya? Iya, tadi sempat di-mention sedikit sama Mbak Putri di awal bahwa memang tantangan terberatnya adalah satu, kita banyak aktivitas yang sifatnya online gitu ya. Gitu. Terus yang kedua adalah paparan informasi yang terbuka lebar sekali secara digital dan itu bisa diakses dari anak-anak sedini mungkin. Gitu. Jadi itu challenge-nya buat orang tua gitu. Kalau misalkan di zaman dulu itu kayak lebih banyak diserahkan kepada sekolah gitu, dan dulu juga paparan internet belum seluas sekarang dan akhirnya itu mempermudah untuk menanamkan jiwa nasionalisme lewat aktivitas sekolah. Nah sekarang kan beda nih ya eranya, jadi memang peran orang tua tuh besar banget untuk mendukung anak-anak untuk mempelajari gitu. Jadi kayak tadi Mbak Putri bilang, mempelajari itu bukan berarti harus bisa tariannya, bukan berarti harus bisa nyanyinya gitu, bukan berarti harus kemana-mana pakai batik gitu kan, tapi juga bisa mempelajari itu artinya cari tahu gitu, mengenal tentang Indonesia, tentang sejarahnya, tentang budayanya, perjuangannya, dan apa sih peluang ke depan di Indonesia yang possible gitu ya kalau buat anak-anak yang sudah remaja ke atas gitu. Ke depannya itu saya bisa berkontribusi apa ya buat negara gitu. Ya. Itu ya lagi-lagi tantangannya, tapi bisa jadi tantangan, bisa jadi peluang juga. Kayak belakangan ini nih yang aku terharu gitu ya. Maksudnya sebenarnya lagi-lagi aku tuh sadar, oh ternyata nasionalisme itu bisa kita ciptakan dalam bentuk lain nih di generasi sekarang. Kayak kemarin kan waktu yang atlet bulu tangkis kita menang tuh, yang Gracia Poli itu kan ya, itu benar-benar warga Indonesia semangat banget mengapresiasinya. Banyak juga kan kayak public figure yang mencontohkan ngasih apresiasi dalam bentuk ngasih A, ngasih B, ngasih C. Itu kan juga jadi menumbuhkan rasa nasionalisme. Kita kan wah saya sendiri gitu ngeliat itu bangga nih jadi orang Indonesia. Tapi lagi-lagi ada dampak negatifnya. Kayak ada beberapa kompetisi mungkin yang
saat itu Indonesia belum menang ya Iya. kan, atau kalah dari negara lain, tapi justru warga Indonesia ini malah menjelekan negara lain. Nah itu kan yang bahaya ya, Iya, Mbak Linda. betul. Itu yang harus kita tanamkan juga nih ke anak-anak. Kalau misalnya ya mungkin ada waktunya kita kalah ya kan, ada waktunya Namanya juga pertandingan kan namanya ya. pertandingan. Itu juga sebenarnya salah satu cara mengajarkan rasa nasionalisme kepada anak ya. Mungkin bisa ditambahkan juga kalau misalkan nih ada atlet-atlet kita yang belum menang gitu ya. Mereka sebenarnya kan sudah menang, tapi ketika di final itu tidak bisa juara satu gitu kan. Tapi mereka kan sudah memenangkan banyak pertandingan dan mereka sudah mengorbankan banyak hal untuk bisa sampai ke titik itu gitu. Untuk apa sih sebenarnya ya? Untuk negara kan gitu. Nah kita juga perlu support mereka sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air kita, terhadap negara kita, bahwa ini loh ada pahlawan negara kita yang sedang berjuang gitu, kayak tadi ya, perangnya beda ya Mbak Putri ya gitu. Dan kita mendukung dengan kayak tadi misalnya beri dukungan lewat sosmed yang positif tentunya ya, dengan tidak menjelekkan negara lain gitu. Kita mendoakan, memberikan support dan sebagainya kayak tadi. Jadi fokusnya itu adalah apresiasinya atas apa yang atlet-atlet kita tuh sudah capai, bukan fokus ke bullyingnya. Iya, bukan menang atau kalahnya. Iya, gitu. betul. Jadi usahanya mereka, atau mungkin juga yang tadinya anak-anak nggak kepikiran nih punya cita-cita jadi atlet. Ketika ada atlet Indonesia yang menang, dibangga-banggakan, akhirnya tertanamlah rasa pengen nih jadi atlet gitu kan. Betul. Atau mungkin profesi-profesi atlet itu jadi lebih dihargai di Indonesia gitu kan. Tapi lagi-lagi ngomongin menanamkan rasa nasionalisme kepada anak selain orang tua. Mungkin orang tua juga penting ya. Ada lagi nggak sih menurut Mbak Linda peran-peran pihak lain nih yang juga memiliki peran krusial dalam menanamkan rasa nasionalisme kepada anak? Ya tentunya support system yang terkait sama anak ya. Dari yang terkecil kan memang keluarga, orang tua. Terus kita masuk ke lingkaran yang lebih besar lagi, itu ada lingkungan sekolah gitu. Terus ada juga pemerintah tentunya gitu kan. Jadi memang namanya menanamkan nasionalisme pada anak-anak di sebuah negara ya perlu satu negara ini yang berkontribusi gitu kan. Jadi dari sekolah juga meskipun misalnya sekolahnya adalah sekolah dengan kurikulum internasional gitu ya, tapi selama itu memang sekolah untuk anak-anak Indonesia gitu dan ada di Indonesia, ya baiknya juga tetap perlu memasukkan entah dalam bentuk pelajaran atau ekstrakurikuler yang terkait dengan pengenalan kebudayaan Indonesia gitu. Jadi itu tetap penting banget gitu supaya anak-anak kita bisa tetap belajar dengan pilihan kurikulumnya mereka gitu ya, tapi tetap punya rasa nasionalisme yang dibangun gitu di sekolah. Dan tentunya itu juga besar banget peran pemerintah untuk mengontrol itu ya gitu. Itu kan masuk dalam sistem pendidikan. Ya. Jadi mulai dari yang terkecil adalah yang udah pasti orang tua. Ya kan, orang tua atau mungkin keluarga di rumah kan kayak ada kakak, adik, misalnya kakek, nenek, terus meluas hingga ke sekolah ya kan, dan ke pemerintah juga. Itu aku setuju banget sih, penting banget. Meskipun atau kan pemerintah punya otoritas ya, dalam arti mereka bisa buat regulasi-regulasi mungkin ketika ada sekolah yang meskipun dia kurikulumnya internasional tapi ada kewajiban untuk tetap menyelipkan pelajaran-pelajaran yang berbau dengan nasionalisme gitu ya. Kayak misalnya sejarah, atau pemerintah juga bisa menciptakan kayak aktivitas-aktivitas lomba atau segala macam yang memang mengingat kita Indonesia loh gitu. Kita harus bisa berkompetisi dengan negara lain tapi yang pastinya dengan cara yang sehat ya. Nah, yang terakhir nih Mbak Linda, bisa nggak kasih tips ke bunda-bunda atau orang tua di rumah mungkin yang sedang bingung nih gimana ya menumbuhkan rasa nasionalisme pada anak nih, anak saya umur segini, ada yang udah besar atau mereka terlambat nih menyadari kalau ternyata nasionalisme tuh pada anak penting gitu. Ada nggak tipsnya? Iya, tipsnya tentu yang pertama adalah kita perlu dan kita wajib gitu ya memperkenalkan kepada anak-anak kita tentang Indonesia gitu ya. Dan kita pun dalam keseharian juga perlu menerapkan, karena anak kan bisa mempelajari dengan melihat apa yang ada di sekitar mereka gitu. Bahwa contohnya mulai mengenal makanan-makanan Indonesia misalnya, terus belajar tentang apa sih keberhasilan Indonesia di kancah internasional gitu ya. Jadi anak-anak tuh bisa ngerasa bahwa Indonesia tuh keren ya gitu. Jadi kan memang kalau ke anak-anak tuh levelnya masih yang sifatnya konkret banget gitu ya, untuk bisa menanamkan ke mereka gitu. Jadi belum sampai kepada yang rasa cintanya tuh yang sampai membela tanah air, itu memang belum gitu. Tapi kita menanamkan dari yang konkret. Nah juga buat
teman-teman orang tua, moms and dads yang ini pernikahannya adalah pernikahan multinegara gitu. Misalkan mamanya orang Indonesia, papanya orang Perancis gitu. Gimana caranya supaya anak saya bisa punya nasionalisme, karena dia punya dua nasionalisme kan sebenarnya gitu. Nah, kita bisa juga menanamkan ke anak-anak, memperkenalkan indahnya budaya Indonesia dan indahnya budaya dari negara lain ini gitu. Misalnya contohnya Perancis gitu. Jadi ngelihat mamanya sebagai orang Indonesia suka banget makan ayam penyet pakai sambal gitu, pakai nasi. Nah, anaknya diperkenalkan gitu. Nah, terus papanya juga punya budaya makanan yang lain. Nah, itu diperkenalkan. Jadi anak-anak melihat bahwa cinta terhadap sebuah negara atau dalam hal ini misalnya cinta terhadap Indonesia itu tidak berarti saya harus menganggap budaya lain itu jelek gitu. Jadi kita bisa kok hidup berdampingan dengan negara lain gitu, hidup berdampingan dengan budaya yang berbeda, tapi rasa cinta saya, rasa suka saya terhadap negara saya itu tidak berkurang gitu. Ya, karena memang berarti intinya adalah kita sebelum anak kita nih kita ajarin rasa nasionalisme, kita juga harus menumbuhkan rasa nasionalisme, harus menunjukkan, tapi nasionalisme itu bukan berarti fanatik atau mungkin cinta terhadap satu negaranya tuh berlebihan ya. Tapi kita juga harus bisa menerima budaya lain, perbedaan yang ada, itu toleransi lah. Sebenarnya sesimpel nggak usah Indonesia dengan negara lain, tapi suku di Indonesia aja ya kan. Dari suku satu ke suku lainnya, kalau kita menghargai dan juga toleransi kan sebenarnya itu salah satu bentuk rasa nasionalisme gitu ya. Nah, terus juga memang ternyata ini sangat penting menumbuhkan rasa nasionalisme ini, bukan cuma gaya-gayaan aja nih cinta Indonesia, tapi memang akan berdampak kepada karakter si anak tersebut, ya kan, asal tetap harus dikontrol supaya tidak berlebihan. Nah, tips dari Mbak Linda tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini ya, aku sama Mbak Linda. Mungkin kita akan jumpa di lain waktu ya Mbak. Kita bahas informasi-informasi penting lainnya. Makanya buat Bunda terus pastiin saksikan episode persembahan untuk Bunda lainnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. See you Bunda.